Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, ada nggak amalan agar puasa kita ini berkualitas dan tidak hanya menahan haus dan lapar Ustaz? Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah, bagaimana cara atau tips agar puasa kita di bulan suci Ramadan ini menjadi puasa yang berkualitas, tidak hanya sekedar meninggalkan rasa lapar dan haus mata. Ada dua tips ya, atau dua amalan bisa kita katakan ya, yang akan menjadikan puasa kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan dua amalan tersebut kita akan mendapatkan keutamaan puasa yang telah disebutkan di dalam dalil-dalil. Dan juga puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus mata ya. Jadi dua amalan tersebut bisa juga kita katakan dua kaidah. Amalannya ialah yang pertama, orang yang sedang berpuasa, khususnya puasa Ramadan, hendaklah dia memperhatikan dua adab berpuasa. Yang dua adab ini nanti cakupannya luas. Nah, adab yang pertama yaitu adab yang wajib, dan adab yang kedua adalah adab yang mustahab, adab yang sunnah. Nah, apa itu adab yang wajib? Adab yang wajib adalah ya, yaitu seseorang yang sedang berpuasa ia melaksanakan segala ya kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada dirinya, dan juga ia meninggalkan segala larangan yang Allah larang terhadap dirinya. Nah, ini kaidah adab yang wajib ya. Dan adapun adab yang mustahab, adab yang sunnah adalah segala perintah, bentuknya perintah yang Allah perintahkan bagi orang berpuasa, akan tetapi perintahnya hanya sekedar anjuran, tidak mewajibkan. Jadi kalau orang yang sedang berpuasa mengamalkan ya dua amalan tersebut, insya Allah menjadi puasa yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara kewajiban yang Allah wajibkan bagi orang yang berpuasa, yang paling pertama adalah ia hendaklah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, serta menjauhi dari perbuatan syirik. Karena tauhid adalah asas atau pokok dari seluruh amalan-amalan yang dikerjakan oleh hamba ya. Tidak akan berguna seluruh amalan-amalan soleh yang ia lakukan selama berpuasa ya, kalau ia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kewajiban yang Allah wajibkan ya, yang kita apabila sedang berpuasa wajib kita lakukan adalah mengerjakan sholat ya. Dan ini juga ya kewajiban yang banyak orang ya terlalaikan, tidak memperhatikannya ketika ia sedang berpuasa, akan tetapi tidak mengerjakan sholat. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang berpuasa akan tetapi ia tidak mengerjakan sholat, maka sebagian ulama mengatakan la yanfa, puasanya tidak memberikan manfaat kepada dirinya ya. Seluruh amalan yang ia kerjakan dari amalan-amalan soleh, kalau ia tidak mengerjakan sholat ya, maka sebagian ulama mengatakan tidak ada manfaatnya ya, amalannya sia-sia ya. Karena mereka mengatakan, berpendapat bahwasannya orang yang meninggalkan sholat bahkan dalam waktu yang lama, maka telah keluar dari ya agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini pendapat yang kuat, kita katakan lumayan kuat ya, karena berdasarkan nas hadis Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar ya. Perjanjian ya, di antara kami dan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kufur. Jadi orang-orang yang sedang berpuasa maka wajib baginya ya mengerjakan salat. Ya, wajib baginya mengerjakan salat. Bagi laki-laki mengerjakan di masjid secara berjamaah ya. Dan di antara kewajiban yang diwajibkan bagi seseorang yang sedang berpuasa adalah ya, ini bagi muslimah ya, wajib bagi menutup aurat ya. Tidak sedikit kaum hawa yang ia berpuasa sebulan penuh akan tetapi dia tidak memperhatikan auratnya ya. Ya masih ya mengumbar auratnya, tidak menutup dengan sempurna. Maka kita katakan
puasanya ya bisa berkurang ya kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara ada puasa yang wajib kita katakan tadi meninggalkan ya segala larangan-larangan yang Allah larang ya. Larang bagi kita ya. Seperti kita meninggalkan berdusta ya, seperti ya kita meninggalkan riba, ya, namimah, mengadu domba, ya, ghish, menipu, ya, kita meninggalkan dari mengumbarkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini harus kita tinggalkan seluruhnya. Ya, segala dosa kita tinggalkan. Jadi adab yang pertama, jadi ada dua amalan. Amalan yang pertama adalah orang yang sedang berpuasa ya wajib baginya ya memperhatikan atau mengamalkan adab-adab yang wajib, yaitu mengerjakan segala kewajiban yang Allah wajibkan dan meninggalkan segala ya apa yang Allah dan Rasulullah larang. Nah, dan adab yang kedua yaitu adab mustahab, adab yang kita dianjurkan ketika orang sedang berpuasa, dianjurkan untuk ya mengamalkannya. Ya, di antaranya adalah Nabi mengatakan kita bersahur, makan sahur, dan juga mentakhirus sahur, mengakhirkan sahur, ya, baru kita ta'jilul fitr, kita menyegerakan berbuka puasa. Dan ketika kita berbuka puasa, kita berbuka ya sebagaimana Nabi lakukan, yaitu berbuka dengan rutop, kurma yang basah, baru tamar, kurma yang kering, ya. Kalau tidak dapat, kita minum air. Dan kalau tidak dapat juga kita bisa ya berniat dalam hati untuk membatalkannya, ya. Dan di antara juga amalan-amalan yang disunahkan ya yaitu kita ketika berbuka puasa ya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena termasuk waktu yang mustajab. Dan juga di antara adab-adab yang disunahkan ketika berpuasa adalah kita ketika berpuasa memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran, ya. Kita memperbanyak sedekah, berinfak, ya, memberi makan fakir miskin, memberi bukaan, berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, ya. Dan amalan-amalan sunnah yang lainnya yang sangat banyak yang tidak bisa kita paparkan dalam waktu yang singkat ini, ya. Jadi kami ulangi, ya, bagi orang-orang yang ingin ya puasanya menjadi puasa yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga dia ingin mendapatkan keutamaan puasa yang begitu banyak, ya, maka hendaklah ya memperhatikan dua adab ini. Adab yang wajib dan adab yang sunnah. Yang paling penting adalah adab yang wajib, ya. Sehingga apa? Sehingga puasa kita tidak hanya sekedar menahan rasa lapar dan dahaga. Karena Nabi mengatakan rubba shaimin ya laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas wa rubba qa'imin laisa lahu ya min qiyamihi ila sahar. Betapa banyak manusia yang berpuasa menahan dari ya pembatal-pembatal puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga semata, ya. Dan betapa banyak orang yang melakukan sholat malam qiyamul lail, ya, dia tidak mendapatkan dari qiyamul lailnya kecuali ya begadang, ya. Nah, jadi semoga ya yang singkat ini ya dapat memberi tambahan ilmu bagi kita, dapat kita mengamalkan ya apa yang telah kita pelajari, ya. Barakallahu fiik, ya. Saya akhir dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.